Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Atika Dwi Marnowati, kemudian Ayu Hildiawati Gunawan dan Risna Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan ruang lingkup dan sifat kajian yang terdapat dalam jurnal religiositas dalam novel Kemarau Al-Shiqaqi dan Taidu. Terdapat persamaan dari ketiga novel tersebut, yaitu ada relasi unsur modernisasi yang kuat dalam ketiga novel. Modernisasi dari pandangan pasifisme religius menuju pandangan sekularisme kapitalis, bahwa kemiskinan bukan urusan Tuhan, seperti persoalan hidup lainnya. Kemiskinan merupakan persoalan manusia. Manusia harus mengubah nasib untuk mengatasi kemiskinan yang dideritanya. Ada relasi yang menghubungkan ketiga novel, yaitu latar belakang animisme, Hindu, dan Islam yang menjadi latar belakang budaya masyarakat ketiga negara. Selain persamaan, terdapat juga perbedaan dalam ketiga novel tersebut, yaitu proses yang dialami oleh Pataeng Sagalass dalam novel Al-Shiqaq dan berbeda dengan yang dialami oleh Usop dalam novel Taidu. Untuk menjadi seorang yang religius, Sutan Duano dan Pataeng Sagalass mengalami peristiwa traumatik kematian keluarga yang dicintainya. Sutan Duano kehilangan istri dan bayinya, dan Pataeng Sagalass kehilangan seluruh keluarga yang terdiri dari kedua orang tua dan adiknya. Pengalaman traumatik seperti itu tidak dialami oleh Usop dalam novel Taidu. Kemudian, secara intensitas ada perbedaan pengalaman traumatik yang dialami oleh Sutan Duano dengan yang dialami oleh Pataeng Sagalass. Sutan Duano telah mengalami peristiwa traumatik akibat kematian istri dan bayi yang dilahirkan istrinya, menjadi orang yang areligius yang dengan tindakannya suka main perempuan dan mabuk-mabukan. Pataeng Sagalass dalam Al-Shiqaq justru pada awalnya menjadi orang yang areligius dengan profesinya sebagai penyabung ayam. Sedangkan Usop dalam Taidu sejak awal memang seorang yang religius. Ia tipe tokoh wirawan, tokoh yang mempunyai keluhuran budi pekerti. Yang terakhir, dalam novel Al-Shiqaq dan Taidu, masing-masing ada 7 sebutan untuk ekspresi bakti kepada Tuhan. Sedang dalam novel Kemarau, hanya ditemukan 3 sebutan ekspresi bakti kepada Tuhan. Sikap hikmat selaku ekspresi bakti kepada Tuhan dalam novel Kemarau lebih sederhana dibanding dengan novel Al-Shiqaq dan Taidu. Sikap Sutan Duano, Pataeng Sagalass, dan Usop masing-masing berbeda dan tidak dapat dianalisis secara logika. Sikap ora et labora sebagai ungkapan religius dikemukakan oleh Mangunwijaya yang berinspirasikan Yakobus, murid Yesus. Menurut Mangunwijaya dalam bukunya Nafis sebagai penghayat Islam seperawatan dengan sikap Kristen yang sudah berjalan sejak Karel Martin. Sutan Duano, tokoh dalam Kemarau, A.A. Nafis bekerja keras mengangkat air dari danau untuk menyirami tanaman sambil berdoa dalam setiap langkahnya. Hal yang sama dilakukan juga oleh Usop dalam Taidu. Sikap ora et labora menunjukkan kedekatan manusia dengan Tuhan. Sikap ora et labora seperti itu dilakukan juga oleh Pataeng Sagalass. Tetapi karena Pataeng sebagai pemuka agama, sikap itu dirasakan wajar. Sifat kajian dalam jurnal religiositas dalam novel Kemarau, Al-Shiqaqi dan Taidu adalah kajian yang bersifat komparatif. Karena kajian ini membandingkan
Nilai religi antara novel Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mencari persamaan dan perbedaan nilai religiositas dan relasi antara ketiga novel yang diteliti, yaitu novel Kemarau karya A.A. Nafis dari Indonesia, novel Al-Shiqaq karya Shannon bin Ahmad dari Malaysia, dan Taidu karya Muslim Burnat dari Brunei Darussalam. Alasan lainnya adalah karena Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada awalnya merupakan satu kesatuan dalam wilayah Nusantara, tetapi dalam perkembangannya ketiga negara mengalami perkembangan budaya, bahasa, dan politik yang berbeda. Perbedaan ini berpengaruh pada karya sastra yang diciptakan oleh masing-masing pengarang ketiga negara. Oleh karena itu, karya-karya mereka menarik untuk dijadikan kajian bandingan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.